Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Malam Nayu. Oke, perkenalkan nama aku Kinai Puswawitani, biasanya dipanggil Nayu, dari Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2019. Aku dari kelas A. Nah, di sini aku mau minta ketersediaan dari kalian nih, kira-kira kalian bersedia nggak untuk menjadi narasumber dalam wawancara dengan tema tantangan milenial serta produktif dengan pembelajaran jarak jauh. Gimana, Kak? Bersedia dong. Oke, nah sebagai informasi nih Kak bahwa wawancara ini tuh bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah interview. Kita mulai ngobrol-ngobrol aja Oke. kali ya Kak. Ya, Gimana nih boleh-boleh. kalian nih di rumah? Ya, begitu-begitu aja ya. Pandemi kadang bikin jenuh, kadang juga ya jadi kaum rebahan lah. Yang penting kalau kemana-mana tetap jaga kesehatan aja gitu. Oke, sejauh Hmm. ini selain kuliah kesibukan kalian apa nih? Kesibukan selain kuliah tuh paling ya ngurusin BEM, proker-proker kayak gitu aja sih, sama paling karena di rumah jadinya jadi bisa bantu-bantu orang tua, bantu mama gitu, kayak rapin rumah, masak kayak gitu-gitu. Mantep. Sama Iya. sih aku juga di rumah bosen banget apa ya buat Iya. ngelakuin hal juga bingung kan, maksudnya terbatas juga kan, keluar-keluar juga. Iya. Bingung harus Mm-mm. gimana. Oke, mungkin kita langsung masuk ke wawancara inti aja ya, Kak. Ya, Untuk boleh-boleh. pertanyaan pertamanya itu, selama masa pandemi, apa saja perubahan signifikan yang kalian rasakan? Mungkin dari kuliah atau menjalani organisasi gimana, Kak? Kalau perubahan yang signifikan itu, kalau bagi saya tuh kayak ada ke hal perubahan positif sama ke hal perubahan negatif gitu. Kalau yang ke arah perubahan negatif, kayaknya itu jadi masalah semua orang deh. Karena kalau lagi pandemi tuh kita lebih sering kayak rebahan, bangun siang, terus bisa bergadang, maksudnya kayak bisa melakukan hal-hal yang kayak ibaratnya nyepelein gitu, kadang suka suka kayak gitu tapi ada juga beberapa perubahan positif gitu, kayak karena kan kalau lagi pandemi kayak gini, semua kegiatan kita lakukan dari yang tadinya offline sekarang kita lakukan secara online, dan otomatis kita tuh selalu putar otak gimana caranya nih supaya kegiatan ini tetap berjalan tapi online gitu. Nah, di situ saya ngerasa kemampuan berpikir problem solving-nya itu jadi terlatih gitu, karena semua hal dari hal kecil sampai hal besar pun kita harus mau nggak mau maksain secara online gitu. Jadi ya mau nggak mau kayak harus punya berpikir kritis lah gitu buat nyari solusi kayak gitu. Terus juga karena adanya tuntutan-tuntutan online itu jadi punya kemampuan baru gitu, kayak misalnya saya contohkan di mata kuliah semester lalu itu ada mata kuliah Bumei juga, mata kuliah presentasi dan negosiasi. Itu yang saya pikir tadinya presentasinya secara langsung gitu, offline, tapi ternyata online presentasinya, ngupload video di YouTube. Dan saya tuh bukan tipikal orang yang ngupload video terus ya udah yang penting jadi gitu, tapi saya maunya yang bagus, jadi kayak mau nggak mau belajar ngedit video, terus juga belajar desain kayak gitu-gitu, jadi punya kemampuan baru. Itu ke hal positifnya gitu, tapi ke hal negatifnya yang tadi paling suka nyepelin waktu, masih sering-sering rebahan, terus juga suka bangun siang kayak gitu-gitu, dan itu menurut saya juga pasti jadi masalah semua orang lagi pandemi kayak gini Jadi emang gitu. selama masa pandemi ini ada dua sektor gitu, ada yang ke sisi positif, ada ke sisi Iya. negatif. Gimana jadi kita Iya. bisa belajar hal baru ya Kak, kayak misalnya tadi yang Iya. kalian bilang kita bisa belajar ngedit video mungkin yang sebelumnya nggak ada sama sekali ketertarikan gitu mungkin, atau nggak belajar desain-desain gitu kan ya. Bener-bener. Jadi Ya, apa karena tuntutan semuanya tuh. lebih banyak, jadi kita juga bisa nge-explore lebih banyak gitu. Oke, Iya, aku betul. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya, boleh-boleh. Yang selanjutnya itu, menurut kalian sendiri nih, selama kita PJJ pakai berbagai aplikasi kayak video conference kayak gini, Zoom, atau enggak kita pakai Google Classroom, ada nggak sih kesulitan yang kalian rasain, atau enggak perbandingannya gimana nih menurut kalian dibandingkan online sama offline untuk kuliah sendiri? Kalau ini konteksnya PJJ ya. Kalau PJJ itu yang saya rasakan adalah kadang sangat menyayangkan gitu. Karena ada beberapa hal yang saya pikir saya bisa dapat ilmunya gitu, tapi karena ya bukan karena online ini bukan berarti nggak dapat, cuma nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Karena ada beberapa mata kuliah pun yang menurut saya kayak
Kayak misalkan contohnya semester lalu ada protokoler itu kan saya tahu sebelumnya dari angkatan di atas saya tuh kalau UASnya langsung praktek langsung gitu. Tapi karena online ya prakteknya jadi cuma ngedesain kayak gitu. Jadi apa ya? Nerimanya itu loh dapat ilmunya tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Banyak hal-hal yang menurut saya sayang banget ya. Padahal kalau offline kita bisa langsung praktek nih buat kerja nanti. Terus juga apa banyak hal-hal yang dari materinya pun kayak ini kalau misalkan dijelasin secara langsung tuh harusnya lebih enak daripada secara online kayak gitu. Terus juga kadang kalau misalkan PJJ juga beberapa dosen kebanyakan lebih sering tuh cuma ngasih tugas doang gitu. Jadi kadang tuh apa ya? Ya udah gitu kita dapat ilmunya dari ngerjain tugas itu bukan dari dosennya gitu. Padahal kan saya pengennya tuh interaksi langsung sama dosennya biar enak gitu. Jadi kalau ada yang kurang paham langsung tanya kayak gitu kan. Ya namanya juga pandemi. Iya sama sih Kak, kayak ada beberapa mata kuliah yang maksudnya lebih enak diaplikasiin secara langsung. Kayak aku juga ada mata kuliah Hmm. public speaking kan ya. Ini kan kalau secara Nah, online ya. kan kayak bisa dibilang kayak kita kurang maksimal gitu untuk eksekusinya, untuk Iya dapat benar-benar. ilmunya, dan contohnya kayak praktek-praktek gitu juga jadi kurang dapet kan. Ya tapi Iya, maksudnya kita juga harusnya praktek di langsung kan. situasi kayak gini, maksudnya emang harus beradaptasi sih ya Kak, apa dari mulai Iya, benar. apa namanya, cari-cari informasi atau nonton-nonton referensi di YouTube dan lain-lain gitu. Aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya, Kira-kira kalau silakan. dari Kak Alia sendiri, ada nggak sih tips agar kita itu sebagai milenial tuh tetap semangat nih dan produktif selama menjalani masa PJJ ini? Kalau tips ya. Kalau tips sih sebenarnya saya punya apa namanya? Punya tips buat diri sendiri kayak ya udah jalanin aja gitu. Tapi ada hal-hal yang bikin saya yang tadinya yang saya pikir gitu, yang tadi di pertanyaan awal kan apa perubahan signifikan di dalam diri saya kalau yang negatifnya itu rebahan, tapi saya suka mikir, oh saya tuh punya tanggung jawab. Misalkan kayak di BEM, yang tadinya tuh saya pikir kayak, aduh males banget proker jadi online, tapi kayak mikir, oh ya tapi saya masih ada tanggung jawab, ini harus diselesaikan gitu. Jadi mau nggak mau harus bergerak gitu, walaupun kadang suka ngerasa males, ngerasa kayak ngejalaninnya setengah-setengah, tapi mau nggak mau itu harus dijalanin gitu. Jadi itu menurut saya kayak sebuah motivasi aja gitu. Kalau ngemban tanggung jawab ya harus diselesaikan, bukan karena emang online jadi males-malesan kayak gitu, rasa tanggung jawab. Terus juga apa ya paling eh ya sebenarnya sama sih rasa tanggung jawab, cuma kalau misalkan dalam konteks mata kuliah ya mikir kalau misalkan rebahan terus dosen juga masih nilainya juga males-malesan gitu. Jadi ya udah harus mau nggak mau kadang kadang juga ngeluh tugas banyak online kayak gitu, tapi ya ini kan harus dikerjain gitu kan, kalau nggak dikerjain nggak lulus gitu. Kadang itu aja sih yang jadi motivasi selama ini buat tetap harus bergerak. Jadi Kayak mungkin balik gitu. lagi ke komitmen sih Kak, mungkin dari awal udah apa namanya, udah mendaftarkan diri gitu, mungkin jadi BEM atau gimana, Hmm, balik lagi ke komitmen awal ya Kak. iya Terus gimana betul. sih cara kalian nge-maintain di antara organisasi sama kuliah? Ada nggak sih yang mungkin kalian prioritasin atau kayak gimana nih Kak? Tergantung. Kalau misalkan ada hal yang harus diprioritaskan dalam organisasi, saya prioritaskan organisasi dulu. Tapi kalau ada yang harus saya prioritaskan di mata kuliah dulu. Pokoknya semuanya harus seimbang. Jadi bukan berarti saya punya organisasi, saya punya tanggung jawab besar di organisasi, terus kuliah ya udah belakangan kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi uh, tergantung prioritasnya gitu. Yang lebih urgent tuh yang mana gitu. Kayak misalkan kemarin saya contohkan saya ngemban tanggung jawab sebagai ketua pelaksana Crowd 4.0 gitu kan di salah satu program kerja BEM. Nah di situ saat-saat saya jadi ketua pelaksana sebenarnya banyak banget tugas-tugas tuh yang udah mulai berjatuhan gitu, yang udah mulai deadline tapi uh, saya pikir kayak ya udah deadline-nya masih lama, jadi yang ada di depan mata nih crowd dulu ya udah gitu, ininya crowd dulu. Jadi nanti kalau misalkan crowd udah selesai baru saya langsung buru-buru kejar gitu. Nah tapi kalau misalkan di saat itu ada tugas mata kuliah yang deadline-nya ya hari itu, ya udah hari itu saya iniin, saya apa namanya, saya kerjain kayak gitu. Jadi tergantung prioritasnya gitu. Bukan berarti saya ngemban tanggung jawab di BEM terus saya uh, apa nyepelein kuliah gitu, dan ataupun sebaliknya bukan berarti saya tipikal orang yang
maunya ngerjain tugas terus BEM-nya belakangan, nggak kayak gitu. Semuanya juga ada prioritasnya masing-masing kayak gitu. Oke, jadi ngelihat dari skala prioritas juga ya Kak, dilihat dari yang mana yang perlu didahulukan, nggak dilihat mungkin Iya. aku tuh harus ngutamain ini, tapi dilihat dari seberapa penting hal yang harus Iya. didahulukan gitu. Mhm, Oke mhm, Kak, mhm, itu tadi bener-bener. udah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Oke. Kak Alia atas waktunya. Mohon maafnya Ya, jadi sama-sama. ganggu waktunya di rumah, dan aku Ya, juga nggak minta apa-apa. maaf kalau ada mungkin perkataan atau kalimat-kalimat yang kurang baik atau menyinggung Kak Alia. Makasih banyak ya Oke. Kak. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Puswaitani dari Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, kelas A. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan tema tetap positif dan sehat di masa pandemi. Namun sebelum kita mulai untuk wawancara inti, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber. Mungkin boleh berkenalkan diri? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewani Hasuti. Usia saya 52 tahun. Saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga bekerja di PT Plaza Indonesia Realty, Manajemen Building Plaza Indonesia. Sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu bahwa tujuan wawancara ini untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah interview. Sebelum kita masuk ke wawancara inti, mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu kabarnya bagaimana, atau mungkin sekarang ada kesibukan apa? Terima kasih. Saya selain ibu rumah tangga, saya juga bekerja di PT Plaza Indonesia Realty, Manajemen Building, Mall, dan Keraton Hotel, serta Grand Hyatt. Selain itu saya juga sebagai Ketua PKK di RW 9 Utangkali Selatan, Jakarta Timur. Jadi kegiatan sehari-hari, selain juga sebagai ibu rumah tangga, karena kondisi pandemi ini saya bekerja 50% di rumah, WFH, 50% di kantor. Baik, kita langsung aja mungkin ya masuk ke wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, sejauh ini bagaimana Ibu menanggapi kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia? Kondisi pandemi ini selain di Indonesia juga terjadi di seluruh dunia. Tentu saja dengan adanya kondisi pandemi ini, kita semua juga terus terang ini sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan, karena kita berubah untuk pola hidup yang tidak seperti biasanya. Yang biasanya kita bersekolah, bertemu dengan teman-teman, kita harus belajar dari rumah. Saya bekerja itu juga biasanya juga bertemu dengan teman-teman, dan saat ini kita harus bekerja dari rumah. Serta kegiatan sosial itu karena kondisi pandemi ini juga tidak bisa dilangsungkan. Jadi kondisinya kita hanya memberikan edukasi kepada para kader melalui Zoom meeting, atau beberapa kader kita pilih untuk melakukan protokol kesehatan tetap berkeliling supaya bisa memberikan informasi mengenai COVID-19. Baik, jadi dalam kondisi pandemi ini memang kita harus perlu beradaptasi. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja aktivitas yang berubah baik di rumah maupun di luar rumah? Aktivitas berubah, hampir berubah. Semua kondisi baik, kondisi di rumah yang biasanya kita bisa keluar dengan sewaktu-waktu kita butuhkan, tapi sekarang ini kita harus melakukan beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dengan mudah. Artinya kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu juga anak-anak juga nggak bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman, harus melakukan sekolah di rumah melalui online. Juga demikian juga bekerja. Seluruh kegiatan itu berubah total dengan kondisi pandemi ini. Bisa dibilang banyak kegiatan-kegiatan yang dibatasi ya, Bu ya? Betul, sangat dibatasi. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Ibu menyiasati perubahan-perubahan yang Ibu sebutkan tadi, seperti misalnya bekerja di rumah dan mungkin membeli kebutuhan rumah tangga juga dipersulit gitu. Bagaimana Ibu menanggapi? Iya, kebetulan alhamdulillah sih dengan kondisi pandemi ini teknologi sudah semakin canggih. Jadi sekarang untuk pemesanan makanan bisa melalui online. Lalu kita juga untuk kebutuhan sekolah di rumah itu karena difasilitasi dengan teknologi, jadi kita bisa melakukan kegiatan belajar di rumah itu bisa dapat dilakukan dengan adanya teknologi yang sudah mulai berkembang. Tapi tentu saja hal ini tetap kita harus beradaptasi, karena yang biasanya kita harus melakukan kegiatan di sekolah bersama teman-teman itu praktis berubah total. Kita apalagi dari mulai kemarin pelajaran baru, kita kan tidak bertemu dengan
anak-anak tidak bertemu dengan teman-teman. Jadi saat ini pun dengan untuk murid yang baru itu belum sampai mengenal artinya bertatap wajah dengan teman-temannya, hanya melalui kegiatan Zoom, kegiatan online seperti itu. Baik, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman, yaitu adalah apa saja hal yang persiapan atau mungkin Ibu ada tips tersendiri untuk menjaga kesehatan dan kebersihan baik di rumah maupun di luar rumah? Iya, tentu saja kita harus menerapkan 3M. Mencuci tangan, setelah melakukan kegiatan atau akan melakukan kegiatan, kita harus mencuci tangan dan jangan lupa menggunakan sabun. Yang kedua, kita harus menggunakan masker. Setiap kita akan melakukan kegiatan, jangan lupa tetap memakai masker dan juga menjaga jarak. Dan yang paling penting adalah kita mengkonsumsi makanan sehat yang cukup serta istirahat yang cukup. Dan yang paling terpenting adalah kita selalu tetap berdoa agar kita dan keluarga kita selalu dilindungi dari virus. Jadi kita tidak hanya virus COVID-19 saja, dengan kondisi seperti ini kita berusaha untuk menjaga kesehatan dalam segala hal atau segala virus yang ada di sekitar kita. Baik, jadi memang virus pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh beberapa orang saja ya Bu. Virus pandemi ini memang dialami oleh seluruh orang di dunia karena ini adalah virus pandemi ini global ya. Dan teman-teman juga harus bisa beradaptasi baik dari di rumah maupun di luar rumah seperti yang tips yang diberikan oleh Ibu tadi, yaitu adalah 3M. 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan jangan lupa minum multivitamin serta istirahat yang cukup, dan kita selalu berdoa agar kita selalu dilindungi dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang pas. Mungkin segitu saja teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.